ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengucapkan salam, beliau lantas memulai perjumpaan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan basmalah dan juga dengan mengucapkan rasa syukur, puji syukur kepada Allah Ta'ala, juga dengan salawat dan salam kepada baginda kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta juga para keluarganya, para sahabatnya, dan juga teriring salam kepada para khulafaur rasyidin yang 4, Abu Bakar, Umar, Uthman, dan Ali. Semoga kita semuanya termasuk golongan orang-orang yang bisa mengikuti petunjuk dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. وقبل أن أبدأ أريد أن أبشركم بأن الصلاة ستكون خفيفة إن شاء الله ليس مثل ما قال. Ya, jadi sebelum mulai beliau tadi kalau diminta Bapak Takmir salatnya 2 jam, insya Allah tidak seperti yang dibayangkan 2 jam, insya Allah ringan. Arba'u saat. Insya Allah inna a'tainaka al-kautsar insya Allah. Jadi nanti dikasih surat yang pendek-pendek di juz amma insya Allah. الحمد لله الذي جمعنا في هذا البيت، بيت من بيوت الله. نحمد الله على هذه النعمة الكبيرة الذي جمعتنا على قلب واحد وبهدف واحد هو عبادة الله عز وجل، فإن كثيرا من الناس لمحرومون من هذه العبادة، عبادة أن نعبد الله عز وجل. فهذا يعني ذلك أننا قد اقتربنا من الله عز وجل وقد أحبنا الله عز وجل بإذنه إن شاء الله. Maka lantas beliau mengingatkan kepada kita semuanya, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, untuk mengingat kembali nikmat yang Allah berikan kepada kita malam hari ini, berupa nikmat bisa beribadah kepada Allah di masjid dari masjid-masjidnya Allah, dengan kemudian satu visi dan misi, satu kemudian tujuan, yakni beribadah kepada Allah. Ini merupakan nikmat yang sangat agung, nikmat yang sangat besar, yang tidak Allah berikan kepada semua dari hambanya. Ada kemudian hamba-hamba Allah yang ingin melaksanakan sholat di masjid, ingin beribadah seperti kita sekarang, tapi kemudian terhalang karena ada urusan misalnya, karena ada kemudian hal-hal yang menjadikan mereka tidak bisa mendatangi masjid. Maka kita yang bisa diberikan oleh Allah kesempatan beribadah pada malam hari ini, hendaknya kita banyak-banyak mengucap syukur kepada Allah Ta'ala. Wa biqauli Rasul sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun yadhkuruna Allah illa waqad haffathumul malaikah wa nazalat alaihim ar-rahmah wa dhakarahum Allah fi man 'indah. فنرجو من الله عز وجل أن نكون من الذين تحفهم الملائكة ويذكرهم الله في من عنده، خصوصا في هذا الشهر الفضيل، هذا الشهر العظيم الذي أعطانا الله عز وجل هدية من عنده. Dan juga ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah ada kaum yang berkumpul di dalam satu dari rumah-rumah Allah, yakni dalam sebuah masjid dari masjid-masjidnya Allah, untuk kemudian berzikir menyebut Allah, baik itu zikirnya dalam bentuk salat, zikirnya dalam bentuk halaqah Al-Quran, zikirnya dalam bentuk majelis ilmu, kecuali apa yang Allah berikan kepada mereka. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat akan menaungi mereka dan akan turun kepada mereka rahmat Allah, dan Allah akan menyebut nama-nama orang yang berkumpul tersebut di hadapan malaikat-malaikat atau makhluk-makhluk yang mulia. Maka semoga kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan nikmat tersebut, terlebih
kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan yang penuh keutamaan. Di bulan ini banyak kemudian hadiah-hadiah yang Allah Ta'ala berikan secara cuma-cuma kepada kita, karena kita berada di sebuah waktu yang agung, yakni bulan Ramadan. إذا أحب الله أحدا أو مسلما أو مؤمنا، إذا أحب الله مؤمنا قال في ملائكته يا ملائكتي إني أحببت فلانا فأحبوه، فتنزل الملائكة من السماء إلى السماء الأخرى ثم إلى السماء الأخرى ثم إلى الأرض تقول إن الله أحب فلان فأحبوه فيحبه جميع المسلمين. Maka di antara kemudian bentuk cintanya Allah adalah ketika Allah mencintai seorang hamba, Allah mencintai seorang mukmin, maka Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku, sesungguhnya aku mencintai fulan, sesungguhnya aku mencintai lelaki ini, mencintai hambaku ini, maka aku perintahkan kepadamu untuk juga mencintainya. Maka apa yang dilakukan oleh malaikat ketika itu? Ketika malaikat kemudian mendengarkan rasa cinta dari Allah tersebut kepada hambanya itu, maka malaikat turun dari langit ketujuh sampai kemudian ke dunia atau ke bumi, dan malaikat mengatakan kepada seluruh makhluk, kepada seluruh kaum muslimin, kepada seluruh makhluk-makhluk yang Allah ciptakan di atas muka bumi ini, agar juga mencintai hamba Allah ini. Alhamdulillah أيضا الذي أنعم علينا بهذا الشهر الفضيل الذي خصه الله عز وجل بحديثه القدسي حينما قال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام وأنا أجزي به، إلا الصيام وأنا أجزي به. ومعنى ذلك عند الله أن الله عز وجل قد أخفى قيمة رمضان له كي يعطيها هدية كبيرة عظيمة للمسلمين في الدنيا والآخرة. فسوف يأتي يوم القيامة حينما تكون السيئات قد كانت أكثر من الحسنات، يقول يا عبدي انتظر قليلا فإن لك عندي من الصيام، وإن لك عندي من الصدقة، وإن لك عندي من الدعاء الذي لم يستجيبه الله عز وجل مثلما الله عز وجل يستجيب كل الدعاء، فيعطيها للمسلم فترجح كفة الحسنات فيدخل الجنة إن شاء الله. Dan di antara kemudian yang menjadikan Ramadan ini begitu spesial adalah dari sebuah hadis ketika Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi bahwasanya puasanya seorang hamba di bulan Ramadan itu khusus Allah sendiri yang akan memberikan ganjaran. Ini kemudian menunjukkan bahwasanya pahala dari puasa di bulan Ramadan adalah rahasia antara Allah dengan hambanya. Yakni maksudnya apa? Bisa jadi kemudian Allah lah yang akan memberikan pahala dari puasa yang kita kerjakan ini kelak di waktu yang kemudian tidak kita sangka-sangka. Bisa jadi kemudian kata beliau, kelak di akhirat ketika kemudian kita dihisab, kita kemudian dihitung amalan-amalan kita, ternyata kemudian kita mendapati amalan kejelekan kita jauh lebih banyak dan jauh lebih berat daripada kebaikan-kebaikan kita, maka ketika itulah Allah akan berfirman kepada kita, wahai hambaku, tunggu dahulu, engkau dahulu ketika di dunia punya amalan puasa begini dan begitu, engkau dahulu ketika di dunia pernah beramal begini dan begitu, engkau misalnya juga pernah berdoa dan belum aku kabulkan, maka saat inilah kemudian aku berikan pahalanya kepadamu, sehingga kemudian kebaikannya ketika itu melebihi jauh di atas keburukan-keburukannya. ولنأتي على شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، كما الآية الكريمة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إذن هذا شهر القرآن أيضا، شهر الصيام وشهر القرآن، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. نتنافس في هذا الشهر الكريم على قراءة القرآن، ونتنافس في هذا الشهر الكريم على الصدقات، ونتنافس في هذا الشهر الكريم على الدعاء، لأنه سنأخذ ليس كباقي الأيام، بل هو أضعاف مضاعفة عند الله عز وجل، ولا نعلم كم هي مضاعفة
وإذ نحن مسلمون ومؤمنون نؤمن بأن الله عز وجل لا أكرم منه أبدا فهو الكريم الذي يكرم عبده. Dan juga bulan Ramadan ini juga dikenal dengan bulannya Al-Quran, sebagaimana Allah sendiri yang mengatakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran, bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang kemudian diturunkan di dalamnya Al-Quran. Maka selain bulan puasa, ini juga dikenal dengan bulan Al-Quran. Maka hendaknya terkait dengan ini kita berlomba-lomba, baik itu dalam membaca Al-Quran, baik kemudian dalam mempelajari isinya, baik kemudian dalam mempelajari tafsirannya ataupun mengamalkannya. Ini semuanya akan kemudian dilipat gandakan oleh Allah. Dan ini tidak kita dapati di hari-hari yang lain selain bulan Ramadan. Karena di bulan Ramadan ini Allah sendiri yang mengatakan akan kemudian melipat gandakan seluruh amalan. Dan kita tahu bahwasanya tidak ada zat yang kemudian lebih pemurah, lebih suka memberi daripada Allah Ta'ala. Makanya sifat karimnya Allah atau sifat pemurahnya Allah itu tidak ada yang melebihi dari yang apa yang Allah miliki berupa murahnya dan kasih sayang dan kedermawanan Allah Ta'ala. وفي هذا في شهر رمضان نتذكر إخوتكم في جميع أنحاء العالم وخصوصا في فلسطين والمسجد الأقصى، فنربط آياتنا الكريمة من القرآن الكريم حيث ذكر الله عز وجل المسجد الأقصى في 4 آيات. الآية الأولى هي ما نتعارف عليها ونعرفها، بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. والآية الأخرى بعد بسم الله الرحمن الرحيم، ونجيناه وآل لوط إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، وهي نجيناه هو إبراهيم عليه السلام. والآية الثالثة والتين والزيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. وآخر آية الآية الكريمة التي أمر فيها الله عز وجل موسى وقومه أن يدخلوا الأرض المقدسة، ادخلوا الأرض المقدسة التي. Dan juga di bulan ini juga merupakan momen yang sangat tepat untuk juga mengingat keadaan saudara kita, saudara-saudara kita yang berada di seluruh penghujung alam, terkhusus yang kemudian berada di Palestina sekarang. Saudara-saudara muslimin kita yang kita terikat dengan mereka dengan ikatan akidah, dengan ikatan ukhuwah Islamiyah. Berkenaan dengan Palestina, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, minimal ada 4 ayat kata beliau yang menyebutkan secara langsung maupun tidak langsung tentang keistimewaan bumi Palestina. Ayat yang pertama adalah sebagaimana yang sudah kita kenal bersama, ayat yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'rajnya Rasulullah. Allah Ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abadihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya yakni Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, yang mana Allah sendiri mensifati Masjidil Aqsa ini sebagai tempat yang kami berkahi sekelilingnya. Dan ayat selanjutnya ketika Allah berfirman ketika menyelamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut dari siksaan kepada kaumnya ketika itu, wa najjainahu wa ala lutin, dan kami telah selamatkan dia yakni Ibrahim alaihissalam dan juga keluarganya Nabi Lut dari kemurkaan Allah karena disebabkan oleh kaumnya yang ingkar ketika itu, dan kami perintahkan mereka untuk kemudian pindah ke negeri Palestina. Dan juga ayat yang lain ketika Allah berfirman dan bersumpah, dan tidaklah kemudian Allah bersumpah dengan sesuatu kecuali sesuatu tersebut adalah sesuatu yang agung di sisinya. Apa itu? Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi zaitun. Yang dimaksud oleh para ulama adalah tempat di mana didapati banyak buah tin dan zaitun, yakni Palestina. Dan juga ayat terakhir ketika Allah berfirman kepada Musa dan kaumnya untuk kemudian pindah dan masuk ke negeri Palestina. Allah Ta'ala berfirman, Udkhulu al-ardal muqaddasah, masuklah kalian semua wahai Musa dan kaummu menuju negeri yang telah kami sucikan itu.
وهنا سأتوقف عند الآية الكريمة وهي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. نقرأها ونسمع حكايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ولا نتذكر ونتذاكر لماذا أسري بالرسول صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام وهو أعظم قدرا عند الله عز وجل وعند المسلمين إلى المسجد الأقصى وعرج به إلى السماء. Dan juga beliau ingin kepada kita untuk sedikit mencermati lagi dan ingin kemudian memperdalam pemahaman kita terhadap ayat yang barusan dibacakan ketika Allah berfirman, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan nabinya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kenapa kemudian Allah di sini memilih tempat Masjidil Aqsa sebagai tempat perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram? Padahal sebagaimana kita ketahui, disepakati oleh seluruh kaum muslimin bahwasanya Masjidil Haram itu lebih tinggi kedudukannya daripada Masjidil Aqsa. Dan kenapa kemudian Allah memilih menjadikan Masjidil Aqsa sebagai tempatnya Nabi untuk kemudian naik ke langit ketujuh? Kenapa kenapa kemudian hal tersebut Allah pilih dan menjadikan Masjidil Aqsa sebagai tempat yang Allah pilih? هذه من حكمة الله عز وجل أن الله عز وجل أراد أن يقول للمسلمين إن قيمة المسجد الأقصى وعظمه عند الله عظيم، فإن السماء لا تفتح إلا من فوق المسجد الأقصى، وإن البركة تحل في المسجد الأقصى، فقد قال وباركنا حوله، وإن مسجد الأقصى عند المسلمين جزء لا يتجزأ منهم، لا يستطيعون وفرض عليهم لا يستطيعون التخلي عنه أبدا، مثل البيت الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم. Maka jawabannya adalah ini merupakan hikmah dari Allah Ta'ala. Seakan-akan kemudian Allah ingin menunjukkan kepada kita seluruh kaum muslimin bahwasanya Masjidil Aqsa punya kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah dan di sisi kaum muslimin. Dikarenakan kalau kita cermati, langit pintu ketujuh atau 7 pintu langit tidaklah dibuka kecuali melalui Masjidil Aqsa itu. Seakan-akan Allah ingin mengatakan bahwasanya wahai kaum muslimin, sesungguhnya Masjidil Aqsa punya nilai yang lebih dan tinggi di sisimu. Dan ia kemudian juga punya nilai yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Dan seakan-akan Allah ingin mengatakan kepada kita, menggambarkan kepada kita semuanya bahwasanya Masjidil Aqsa adalah bagian yang tidak bisa kita lepaskan daripada kemudian kesatuan kaum muslimin. Tidak bisa kemudian kita jadikan Masjidil Aqsa adalah milik orang Palestina saja. Tidak bisa kemudian kita katakan bahwasanya Masjidil Aqsa bukan urusan kita. Tidak bisa kita katakan bahwasanya Masjidil Aqsa adalah bukan perkara yang harus kita pikirkan dan kita cemaskan. Masjidil Aqsa adalah bagian dan satu tubuh bersama kita. وهنا أتينا إلى آخر شيء في هذه الآية وهو الذي باركنا حوله. كيف بارك الله عز وجل حول المسجد الأقصى؟ المسجد الأقصى لقد فهمنا أنه بيت من بيوت الله الثلاثة، ولكن كيف بارك الله عز وجل حول المسجد الأقصى؟ بماذا باركه الله عز وجل؟ هذا سؤال لكم إن شاء الله حتى لا ننام. Dan juga supaya kita tidak mengantuk, kita tanyakan kepada jamaah sekalian, kenapa kemudian Allah menyebutkan bahwasanya Masjidil Aqsa itu diberkahi? Diberkahi dengan apa kiranya? Dengan apa kemudian Allah memberikan keberkahan terhadap Masjidil Aqsa? Kira-kira kalau ditanyakan kepada bapak-bapak misalnya, apa kemudian yang menjadikan Masjidil Aqsa begitu istimewa, bapak sekalian? Dengan apa kemudian Masjidil Aqsa istimewa? Selain peristiwa Isra Mi'raj tadi sudah kita ketahui. Ada mungkin yang bisa tahu dan menjawab? Bapak-bapaknya atau mungkin mas-masnya? Bimadza barakallahu azza wa jalla? Dengan apa keberkahan yang Allah berikan dengan Masjidil Aqsa itu? Kenapa kemudian Masjidil Aqsa begitu diberkahi? Diberkahi dengan apa kiranya? Uqarribul jawab qalilan. Madza yujad fil Madinah? Fil Madinah Munawwarah. Beliau ingin kemudian memberikan clue ya supaya kita bisa menjawab. Kalau kita membicarakan keistimewaan Madinah, di Madinah ada apa supaya kemudian dikatakan Masjid Nabawi itu indah dan istimewa? Karena di sana ada apa, Bapak sekalian? Ada?
النبي صلى الله عليه وسلم موجود في المدينة، لذلك هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مبارك أيضا. أما المسجد الأقصى فماذا يوجد؟ يوجد أكثر من 10 أنبياء موجودون في فلسطين، يعني حول المسجد الأقصى 10 أنبياء سنذكرهم إن شاء الله مع بعض. Nah, kalau kita katakan tadi Masjid Nabawi begitu spesial dan istimewa di mata kaum muslimin karena di situ ada Nabi, karena di situ kemudian ada di semayamkan Nabi Muhammad SAW dan juga pernah hidup di dalamnya Nabi Muhammad SAW. Maka begitu juga dengan Masjidil Aqsa. Kata beliau, ada kurang lebih sekitar 10 Nabi yang disebutkan dalam Al-Quran yang diriwayatkan atau disebutkan pernah tinggal di Masjidil Aqsa atau area Palestina secara umum. Baik itu dilahirkan, baik itu pernah kemudian singgah, baik itu kemudian diwafatkan di sana. Dan insya Allah kita akan sebutkan bersama-sama supaya kita bisa menambah maklumat dan pengetahuan kita terhadap Masjidil Aqsa. Naam, man yurid an ujib. Siapa yang tahu Nabi yang kiranya ada di Palestina? Siapa tahu, bisa angkat tangan Pak? Enggak apa-apa. Insyaallah 10 anbiya, ada 10 insyaallah kita sebutkan satu persatu. فلسطين موجودين في فلسطين، إما عاشوا وتوفي ولدوا وتوفي هناك، أو إما مروا أو مكثوا أي سكنوا هناك، وإما أو ولدوا في فلسطين. Yang jawab benar nanti insyaallah dapat. نريد 10 أنبياء فقط، لا أريد أكثر من ذلك. الذي أصاب ذهب معك الجهاد. Yang benar insya Allah nanti bisa berangkat jihad ke Gaza sama beliau ya. Masya Allah. Bercanda. هو يقول. Bercanda, baik. لا أحد يجيب هكذا. Kalau gitu nanti nggak ada yang jawab, nggak berani semuanya. نعم. Siapa yang kiranya tahu? Satu saja Pak. Siapa? ذكرنا منهم في الآيات الكريمة الذي ذكرناها من كان sudah kita sebutkan ini. Keluarnya tadi sudah disebutkan. Nabi Isa. عيسى عليه السلام، نعم نبي عيسى عليه السلام قد ولد في غزة، ومن معه مع عيسى عليه السلام مريم رضي الله عنها. إذن في فلسطين يعقوب عليه السلام، ما شاء الله betul. 2. يوسف أيضا عليه السلام. Betul. Siapa lagi? Ibrahim عليه السلام، نعم betul. داود عليه السلام. كل ما شاء الله يجيب. ما شاء الله. سليمان كم بقي؟ 6. Masalahnya. من هنا. Yang dari sini nggak ada suaranya sama sekali yang di sini nih. Ismail? لا إسماعيل. Salah Pak, salah, bukan Ismail. Daud sudah disebut. قلنا. Zakaria عليه السلام. زكريا ومن؟ يحيى عليه السلام. نعم هؤلاء أنبياء جميعا. ومن أيضا؟ Kurang 1 atau 2 kalau nggak salah. 1 أو 2. Siapa Pak? Musa. لا موسى لم يدخل Musa meskipun diperintahkan tapi belum مات pernah على masuk. حدود فلسطين، توفي على حدود فلسطين. Beliau diwafatkan di luar Palestina. Siapa Pak? Kurang 2 nih. من كان مع موسى عليه السلام؟ من أتى بعد موسى عليه السلام؟ النبي الذي أتى بعد موسى عليه السلام. Nabi yang datang setelah Nabi Musa. من يعرفه وله جائزة دعاء. Insyaallah nanti dikasih hadiah doa ya, insyaallah kata beliau. من جاء بعد النبي موسى عليه السلام؟ Siapa nabi yang datang setelah Nabi Musa? Kata beliau. صعبة جدا. Harun? لا هارون كان مع موسى وليس نبي. Kalau Harun satu zaman dengan Musa. Tapi kalau ini datangnya pas setelah Nabi Musa. نعم. أيوب عليه السلام وبئر أيوب موجودة في فلسطين. نعم. ولكن الذي سألته من جاء بعد موسى عليه السلام. Benar, kalau Nabi Ayub ودخل المسجد الأقصى. Kata beliau Nabi Ayub disebutkan di Palestina ada sebuah sumur yang dahulu untuk kemudian menyembuhkan penyakit Nabi Ayub ada di Palestina. Tapi yang beliau tanyakan Nabi yang datang setelah Nabi Musa. وحبسه اليهود أيضا هناك، كان محبوس حبسه اليهود. Dan juga sempat kemudian ditahan. من هو يسمى بولي موسى عليه السلام، ولكن مولى موسى، ولكن اسمه هل سمعتم بيوشع بن نون؟ Namanya Nabi Yusha bin Nun. من سمع بيوشع بن نون عليه السلام؟ Namanya adalah Nabi Yusha bin Nun alaihi salam.
Dahulunya merupakan Idzan, ini semacam sami'tum bi? pembantunya Nabi Musa, tapi kemudian diangkat menjadi nabi. نعم جزاكم الله كل خير. هذه البركة في فلسطين أكثر من 10 أنبياء موجودة في فلسطين ونحن أحق بأهل الكتاب وغيرهم من ذلك. نحمي المسجد الأقصى ونحمي هؤلاء الأنبياء الذي نؤمن بهم جميعا فالإيمان لا يكتمل إلا بهؤلاء. Maka inilah kemudian keberkahan yang tadi disebutkan di awal. Bahwasanya dimaksudkan bahwasanya bumi Palestina itu diberkahi karena banyaknya kemudian nabi-nabi. Kalau kita sebutkan tadi ada 10, itu kemudian nama-nama yang kita kenal dalam Al-Quran. Dan inilah kemudian yang menjadi sebab kenapa bumi Palestina ini diberkahi. Dan kita kaum muslimin, kata beliau, itu jauh lebih berhak untuk kemudian mencintai Palestina, mencintai Masjidil Aqsa, karena ada wujudnya nabi-nabi tadi. Dan tidaklah keimanan kita menjadi sempurna kecuali dengan kemudian mengimani nabi-nabi tadi. Dan itu semuanya nama-nama besar tersebut seperti Nabi Ibrahim dan lain sebagainya itu berada di Palestina, jamaah sekalian. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يرجو الرجل أو يتمنى أن يكون له مثل شطن فرسه ينظر إلى المسجد الأقصى خير له من الدنيا جميعا. Maka ada juga hadis dari Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat mulia. Beliau meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang lelaki itu kemudian hampir-hampir seorang lelaki itu menginginkan jarak antara dia dengan Masjidil Aqsa itu hanyalah sebatas jarak antara dia dengan tali kekang kudanya. Yani Rasulullah menggunakan perumpamaan yang beliau dapati di zamannya tersebut. Kalau kita kemudian membicarakan jarak seseorang ketika naik kuda atau naik keledai atau naik unta dan memegang tali kekang kudanya, itu berarti jarak yang sangat dekat. Ketika seorang kemudian bisa antara jarak dia dengan Masjidil Aqsa sedekat itu, dengan itu kemudian ia bisa sholat, bisa beribadah di dalam Masjidil Aqsa dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka kata Rasulullah, hal itu baginya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Wa akhtimu kalami بالوضع الحالي في المسجد الأقصى وكل فلسطين ليس المسجد الأقصى فقط فهي غزة والضفة الغربية والقدس كلهم متماسكون في أرض واحدة أرض فلسطين رغم تقطيع المسافات. كما تعلمون ما حدث في المسجد الأقصى قبل 3 أيام منذ 3 أيام وليس قبل إلى الآن وهو دائم وإخراج المصلين بهذه الوحشية كما يفعلون دائما. هذه ليست أول مرة ولكن نحن نتفاعل مع الحدث ثم ينطفئ ثم ننسى هؤلاء المجاهدين المرابطين الموجودون دائما في المسجد الأقصى. هؤلاء الذين رأيتموهم دائما في المسجد الأقصى يحمون المسجد الأقصى كي لا يدخله قطعان المستوطنين. Maka untuk menutup perjumpaan ini, beliau ingin mengabarkan sedikit tentang update terkini tentang saudara-saudara kita di Palestina. Bapak Ibu sekalian, perlu diketahui bahwasanya Palestina dan apa yang terjadi beberapa hari belakangan, kurang lebih 3 hari yang lalu dan sampai hari ini masih berlangsung, kata beliau itu adalah bukan hal yang pertama, bukan hal yang kemudian baru. Itu adalah hal yang kata beliau berulang dan terus berulang tanpa ada hentinya. Kejadian-kejadian yang kemudian menjadikan hati kita bergetar dan miris melihat saudara-saudara kita yang sedang sholat kemudian diusir, kemudian diperlakukan secara semena-mena, diperlakukan kemudian dengan cara yang tidak terhormat, dizalimi dan dilakukan kemudian seperti layaknya bukan seorang manusia. Itu adalah bukan kali pertama. Ini adalah kemudian sudah terjadi sejak lama sekali. Kalau kemudian kita membicarakan kejadian yang kita barusan dengar dan kita barusan baca ini, maka itu bisa jadi beberapa hari lagi mungkin akan terhenti dan akan kita lupakan beritanya. Tetapi tidak dengan saudara-saudara kita, para pejuang-pejuang yang kemudian tetap berada di dalam Masjidil Aqsa, mempertahankan wujud Masjidil Aqsa. Mereka tetap berada di situ meskipun mungkin beberapa hari lagi kita melupakan beritanya. Beberapa hari lagi mungkin kita lupa untuk sudah mendoakan mereka ataukah belum. Beberapa hari lagi mungkin kita sudah lupa mengabarkan kepada saudara-saudara kita bahwasanya di sana ada saudara kita yang perlu untuk juga diingat-ingat dan didoakan. Tetapi tidak dengan mujahidin, dengan murabitin yang terus berjaga di dalam area Masjidil Aqsa untuk mempertahankan kehormatannya. Mereka di sana dan tidak akan pernah pergi untuk kemudian tetap berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa.
الرجال يحرسون في المسجد القبلي والنساء يحرسون قبة الصخرة، هكذا هم موزعون على الأماكن المقدسة داخل المسجد الأقصى. Jadi kalau kita melihat peta Masjidil Aqsa, yang dinamakan Masjidil Aqsa itu adalah seluruh area, bukan yang hanya Kubah emas saja, tapi seluruh area yang di situ ada Masjid Kibli, yang di situ juga ada masjid yang Kubah emas. Maka itu seluruh areanya itu kurang lebih dalam satu area, itu semuanya kompleksnya dinamakan Masjidil Aqsa. Maka kata beliau, para pejuang laki-laki maka mereka bertahan di area Masjid Kibli, namanya Masjid Kibli. Adapun para wanitanya, mereka kemudian bertahan dan memperjuangkan kebebasan Masjidil Aqsa di area Qubbatus Sakhra, yakni area masjid yang kubahnya kita ketahui berwarna emas itu. لو غفلوا هؤلاء الناس عن المسجد الأقصى وغفل المسلمين لانتهى المسجد الأقصى منذ زمن طويل. فالمستوطنين هؤلاء ما يدعون بالمتدينين بين قوسين الذين اخترعوا دينا لهم ليس له علاقة بموسى عليه السلام وليس هم من بني إسرائيل أيضا. فكما تعلمون كمعلومة أن إسرائيل هو اسم النبي يعقوب عليه السلام واللقب يعقوب عليه السلام. هؤلاء يريدون أن يدخلوا المسجد الأقصى ويحتلوه ويقدمون القرابين جمع قربان الأضاحي في المسجد الأقصى، يدنسوه في أعيادهم الملفقة مثل عيد الفصح، وما يختارون رمضان لهذا الوقت لكي يفعلوا هذه وينكلون بالمسلمين. Maka sebagaimana kita tahu, di sana itu banyak yang namanya mustautin. Mustautin itu adalah orang-orang Yahudi yang katanya Yahudi beragama, yang kuat beragama, tapi dalam tanda kutip. Itu mereka kemudian membuat-buat atau menjadikan perayaan mereka sendiri. Dikatakan oleh beliau, mereka itu tujuannya mengusir kaum muslimin dari Masjidil Aqsa, itu supaya mereka bisa kemudian menyembelih kurban di dalam Masjidil Aqsa. Jadi mereka menumpahkan darah kurbannya, menumpahkan darah kemudian hewan kurban mereka, dan ini adalah hari Id mereka. Dan mereka sengaja memilih Ramadan, di mana kaum muslimin ketika itu berkumpul, untuk tujuannya memang membuat kisruh. Tujuannya kemudian ingin membuat bahwasanya kaum muslimin yang ketika sedang fokus beribadah, beriktikaf dan berpuasa di bulan Ramadan, itu kemudian mereka usir dan mereka menjadikan hari itu sebagai hari raya mereka. Jadi mereka memotong kurban mereka di dalam masjid dan mengotori masjid dengan darah-darah kurban. Itulah yang mereka lakukan beberapa hari belakangan ini. هؤلاء الناس المؤمنون الذي قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ستظل فئة يقاتلون أو يجاهدون في سبيل الله أو يرابطون بعض الأحاديث في سبيل الله لا يضرهم من خذلهم. قال الصحابة لعلهم يكونوا منهم يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم أين هم يا رسول الله؟ قال هم في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس. هؤلاء من تكلم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا حدث بهم الصحابة؟ كي يعيوا بهؤلاء الناس وكي يقوموا كما قام الخلفاء بتحرير المسجد الأقصى. لا يقف المسجد الأقصى فقط على الفلسطينيين، بل كل مسلم له قطعة في المسجد الأقصى في قلبه، له دعاء في المسجد الأقصى، له صلاة في المسجد الأقصى، مثلما نذهب إلى نحج ونعتمر في البيت الحرام ثم نذهب إلى المدينة المنورة. إن شاء الله جميعا سنذهب إلى المسجد الأقصى ونصلي فيه كما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأنبياء جميعا. وبارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير. Dan terakhir ada sebuah hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menyampaikan kelak akan muncul dari umatku segolongan orang yang kemudian senantiasa berjuang di dalam kebaikan, senantiasa bertahan dalam memperjuangkan yang hak,
Maka mereka inilah golongan-golongan yang tidak peduli terhadap gangguan daripada manusia, tidak peduli terhadap celaan-celaan manusia. Dan ini adalah golongan yang beruntung sebab mereka akan mendapatkan pertolongan dari Allah dan akan diberitakan dengan kabar gembira berupa surga. Maka para sahabat ketika itu bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, di manakah mereka dan siapakah mereka?" Mereka ingin kemudian menjadi salah satu di antara golongan yang beruntung tersebut. Karena mereka ingin kemudian menjadi golongan yang mendapatkan fadilah dan keutamaan itu. Maka Rasulullah menjawab bahwasanya mereka berada di sekitar Baitul Maqdis. Mereka inilah yang insya Allah kita dapati sekarang tetap bertahan dan memperjuangkan Baitul Maqdis dan tidak dengan mudah melepaskannya kepada Zionis Israel. Maka jamaah sekalian, kita berharap sebagaimana kita ingin sekali untuk bisa pergi umrah, kita bisa untuk kemudian melaksanakan sholat di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Kita berharap juga bahwasanya kita kelak juga bisa sholat di Masjidil Aqsa setelah kemudian Allah memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin yang berada di sana. Kita juga bisa kemudian melaksanakan ibadah-ibadah dengan tenang dan tanpa ada gangguan sedikit pun. Maka semoga apapun yang kita perjuangkan, apapun yang kemudian kita berikan, baik itu doa, apapun itu, dan yang bisa kita luangkan untuk mereka bernilai pahala dan bernilai perjuangan di sisi Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian dari beliau mungkin pemaparan tentang fadilah tentang bulan Ramadan, tentang Al-Quran yang sebagaimana tadi kita dengarkan, dan juga tentang keutamaan Masjidil Aqsa dan bumi Palestina secara umum, dan juga tentang keadaan terkini apa yang terjadi terkait saudara-saudara kita yang berada di sana. Semoga di bulan yang mulia ini kita bisa menambah kepedulian kita sebagai kaum muslimin terhadap muslim yang lainnya, bahwasanya kita punya saudara yang terikat bukan karena darah, tapi terikat karena ikatan akidah, ikatan yang lebih kuat dan lebih kental daripada sekedar ikatan darah. Semoga kita tidak melupakan mereka, dan semoga minimal kita tetap mengingat mereka dalam doa-doa kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kaum muslimin kemenangan dan futuh untuk Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma qad ballaghta, Allahumma fashhad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah